Nisa Ada Arifidinata, NIMT 2018-4055. Saya akan menjelaskan tentang eksplorasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan eksplorasi itu? Nah, eksplorasi atau penjagaan merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan dan merespon suatu objek untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Nah, proses kreatif tidak akan terjadi apabila pembentukan gerak lewat suatu eksperimen tidak dilaksanakan. Nah, pada langkah pembentukan gerak diawali dengan melatih rangsang estetik terhadap berbagai sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya rangsang dalam tari terdapat berupa rangsang visual atau pandang, rangsang auditif atau rangsang dengar, rangsang gagasan, dan rangsang perabaan dan rangsang kinestetik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangsangan visual atau terlihat? Nah, yang dimaksud rangsang visual itu adalah sesuatu yang timbul dari benda yang Anda lihat. Nah, rangsang visual ini bisa timbul dari pengamatan kita pada penting, patung, gambar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu rangsang auditif atau dengar. Nah, berbagai macam suara atau bunyi-bunyian bisa kita jadikan rangsangan dalam membuat suatu karya tari. Nah, jadi dari suara yang kita dengar itu, nah cobalah bergerak seirama atau bahkan bergerak berlawanan dengan irama yang ada. Selanjutnya yaitu rangsang gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide ini sangat membantu kita dalam berkarya tari. Nah, jenis rangsang ini banyak digunakan oleh beberapa penata tari dalam proses berkarya. Jadi ide atau gagasan bisa timbul dari berbagai hal, misalnya aktivitas petani, terus tukang beca, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rangsang kinestetik. Nah, dari rangsang kinestetik ini kita bisa menggunakan gerak atau frase gerak tertentu sebagai rangsang kinestetik. Nah, gerak atau frase gerak tersebut dapat berasal dari gerak tari tradisional maupun gerak tari kreasi baru atau modern. Selanjutnya yaitu rangsang peraba. Nah, jadi rangsang peraba ini merupakan rangsang yang juga dapat menghasilkan gerak yang dapat dipakai oleh penata tari sebagai dasar pijakannya. Nah, misalnya sentuhan halus dari bahan sutera, butiran pasir lembut pantai akan dapat menghasilkan gerak-gerak yang sangat bervariasi. Selanjutnya yaitu setelah kita memahami dalam mencoba berimprovisasi gerak melalui rangsang, nah baik rangsang dengar, terus lihat, terus gagasan maupun kinestetik. Nah, selanjutnya kita diharapkan dapat mencoba memproduksi suatu karya tari berdasarkan rangsang tersebut. Yang pertama, eksplorasi melalui lingkungan. Yang kedua, eksplorasi melalui binatang. Yang ketiga, eksplorasi melalui buku cerita. Yang keempat, eksplorasi melalui lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu improvisasi atau eksperimen atau coba. Nah, jadi setelah melatih rangsangan estetis melalui eksplorasi, nah maka gerak hasil eksplorasi ini harus benar-benar diaktifkan untuk menanggapi kesan-kesan yang telah diperoleh, kemudian diproyeksikan dalam kebebasan bergerak. Nah, improvisasi di sini adalah suatu kegiatan yang sangat menunjang dalam proses berkarya tari. Nah, ciri khas dari kegiatan ini adalah gerakan-gerakan yang spontan. Nah, menemukan gerak-gerak yang secara kebetulan adalah awal dari suatu pengembangan kemampuan refleksi tubuh. Selanjutnya yaitu improvisasi melalui properti atau alat. Nah, properti dalam tari digolongkan menjadi dua, yaitu alat yang menempel atau merupakan bagian dari busana penari dan alat yang tidak menempel pada penari. Nah, yang kedua improvisasi melalui suara lingkungan. Nah, dalam kegiatan ini kita bergerak
berimprovisasi dengan suara-suara dalam sebagai rangsangannya. Suara di lingkungan ada bermacam-macam, antara lain suara binatang, terus suara angin benang bertiup, suara petir, hujan, dan sebagainya. Improvisasi melalui suara musik. Nah, improvisasi ini dengan musik ini dapat menggunakan musik tradisi dan non tradisi. Nah, jika berimprovisasi dengan musik tradisi atau mendengarkan lagu-lagu daerah, gerak kita akan dipengaruhi secara ciri khas daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu improvisasi melalui bermain peran. Nah, dalam bermain peran ini dapat dilakukan secara monolog maupun dialog. Dalam berimprovisasi melalui bermain peran harus memperhatikan beberapa unsur, yaitu karena dalam bermain peran biasanya berbicara, dan memainkan ekspresi wajah. Maka dalam bergerak kita harus berhati-hati jangan terlalu terbawa oleh kata-kata yang terucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang stilisasi. Nah, untuk mewujudkan bentuk baru, maka gerak-gerak dari berbagai sumber itu diubah atau diperhalus dengan pengembangan secukupnya. Nah, pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak atau mengubah kesan dimensi, level, mengubah ragam gerak, mengubah struktur tari, dan sebagainya. Nah, pengembangan gerak ini untuk menjadi baru memerlukan kecermatan dan langkah coba yang terus-menerus. Nah, pada tahap-tahap penggarapan gerak dari bagian tubuh yang terkecil sampai pada totalitas gerak tubuh dalam struktural. Sesudah itu pada tahap berikutnya rangkaian gerak yang sudah ditemukan perlu ditinjau kembali alurnya, seperti yaitu suatu keberlangsungan gerak dari awal sampai akhir. Nah, demikian seterusnya. Nah, selanjutnya itu tentang koseleksi atau evaluasi gerak. Nah, sesudah membentuk gerak yang saya jelaskan tadi, memenuhi persyaratan perbendaharaan yang diperlukan, maka segera dilakukan suatu pemilihan gerak yang sesuai dengan ide. Pada tahap seleksi atau evaluasi ini, suatu kegiatan dalam memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah pada tahap improvisasi, pada tahap kedua yang dijelaskan oleh tempat saya tadi. Nah, itu yang diseleksi untuk disesuaikan dengan ide garapan. Nah, pemilihan gerak ini setidaknya dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mempunyai kualitas yang mantap. Nah, yang terakhir yaitu tentang forming atau penggabungan. Nah, forming atau penggabungan ini merupakan tahap penggabungan dari gerak-gerak yang sudah dievaluasi tadi menjadi kesatuan yang utuh dan siap untuk diajarkan pada penari. Nah, pada tahap ini juga dilakukan penggabungan antara gerak dan musik pengiring tari. Penggabungan antara gerak dan musik tari ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan sesuai dengan karakter atau suasana yang dibutuhkan dalam gerak tari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.